Yang ini bunganya belum habis, tapi sudah muncul calon spike baru dari sampingnya. Nah, yang ini nantinya akan berkembang menjadi spike baru dan menambah bunga. Ada 4 titik yang bisa mengeluarkan spike dalam satu batang yang ini. Belum lagi bagian ujungnya, awalnya sudah tidak aktif, kemudian saya treatment dan kembali menunjukkan ada perkembangan calon bunga baru. Nah, yang ini nantinya bisa tambah panjang lagi. Untuk yang ini ada 18 kuntum bunga yang sudah mekar, belum lagi ditambah bunga susulan yang paling ujung dan juga spike tambahan ke samping sini. Jadinya akan banyak banget, akan menghasilkan bunga yang sangat banyak hanya dalam satu tangkai bunga seperti ini. Dan caranya sangat mudah, saya akan bagikan caranya. Jadi saya harap teman-teman bisa meluangkan tenaganya dengan mengangkat jempol Anda untuk menekan tombol like and tombol subscribe di video ini. Jadi segera ditekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Saya akan bagikan caranya yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang mau anggreknya berbunga dengan banyak, hanya dari satu tangkai bisa mengeluarkan bunga yang sangat banyak, saya akan bagikan caranya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tekan tombol like-nya sekarang juga dan juga tombol subscribe-nya ya buat yang belum subscribe. Saya akan bagikan caranya. Yang pertama, yang harus diutamakan adalah pemilihan plant. Jadi tidak sembarangan plant atau tidak semua plant bisa berbunga seperti ini. Kita pilih plant yang bagus. Untuk plant yang bagus tentu saja daunnya yang bagus ya, daun yang banyak, bagus dan juga sehat. Dan jika pada pembungaan pertama biasanya cukup sulit untuk berbunga sebanyak ini, kecuali jika daunnya sudah cukup banyak. Misal yang ini plantnya sangat bagus, cukup bagus. Plant seperti ini bisa menghasilkan bunga yang bagus ya. Tapi untuk bunga yang banyak ini belum tentu bisa. Daunnya masih sedikit. Biasanya atau nanti jika sudah memiliki 12 daun lalu kita bungakan, ini akan menghasilkan bunga yang bagus. Biarpun pada pembungaan pertama. Tapi rata-rata yang beredar di pasaran sebesar ini, bahkan di bawah ini ukurannya sudah dibungakan, dan itu tidak bisa, akan sulit untuk menghasilkan bunga yang bagus. Jadi langkah atau alternatifnya, jika sudah habis berbunga, dipotong tangkai bunganya dan disuburkan dulu plantnya, disuburkan dulu biar gede jumbo, nantinya akan menghasilkan bunga yang bagus. Biasanya pada pembungaan kedua atau ketiga dan keempat bisa menghasilkan bunga yang sangat bagus, yang sangat banyak. Jika plantnya sudah kita sudah dapatkan plant seperti itu, kemudian kita treatment pembungaan, kita rangsang pembungaan dengan pupuk pembungaan agar menghasilkan bunga yang cukup banyak. Untuk yang seperti ini, yang ini ada 18 kuntum, cuma sudah layu 3 kuntum ya. Di sini 1, 2 dan di atasnya sudah layu 1 kuntum. Jadi total 3 kuntum sudah layu. Dan jika ingin menambah bunga lagi, kita bisa mengaplikasikan hormon pertumbuhan. Saya mencoba mengaplikasikan hormon sitokinin pada titik yang belum berbunga. Di sini ada 4 titik yang belum berbunga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa berpeluang mengeluarkan spike baru atau cabang di tangkai ini. Yang saya aplikasikan, saya coba pada 1 titik ini sudah menunjukkan perkembangannya. Ada perkembangan, nantinya akan tambah panjang menjadi spike baru, jadi cabang baru. Dan juga saya aplikasikan pada bagian ujung bunga. Nah, yang ini pada awalnya ini sudah tidak aktif. Untuk yang ini saya tetes hormon, kemudian kembali aktif dan bertambah lagi kuntum bunga ini. Dan juga selanjutnya kita lihat ujung sudah mengecil, ini kembali besar di sini. Untuk ciri ujung bunga yang tidak aktif, biasanya jika bagian kuntum bunga yang paling ujung sudah mulai mekar sedikit, yang paling di bawahnya, paling ujung di bawahnya masih sekecil ini, itu tandanya tidak aktif lagi. Biasanya akan berhenti bunga di bagian ini, bunga yang ini. Jika kita menginginkan bunga tambahan, kita bisa treatment di bagian ujung bunga seperti ini agar berkembang lagi, dan hasilnya sudah lumayan, sudah terlihat ini sudah berkembang dan juga berkembang. Jika pada plant yang kurang bagus, ini daunnya kena hama. Nah, yang ini jangan dipaksa berbunga banyak ya, bunga sedikit-gini aja udah cukup. Dan untuk aplikasi hormon, jika kondisi seperti ini jangan dulu diberi hormon karena ini masih aktif. Nantinya jika bagian knop yang ujung ini sudah besar dan mulai hampir mekar, tetapi bagian ujungnya tidak berkembang, masih sekecil ini,
itu tandanya sudah tidak aktif lagi. Kita bisa mengaplikasikan hormon di sini agar berkembang kembali. Kalau yang seperti ini masih berkembang, jadi jangan dulu. Nanti aja kalau sudah hampir mekar baru kita tetes di sini. Nah, untuk yang pertama tentu saja diberi pupuk. Jadi jangan hanya hormon. Jika diberikan hormon tanpa pupuk, nantinya akan stres parah pasca berbunga. Tapi jika diberikan pupuk, asupan nutrisi yang mencukupi, anggrek tidak masalah ya, aman. Bunga banyak, anggreknya pun tetap sehat karena diberikan asupan nutrisi untuk pertumbuhan bunganya. Kita lanjutkan ke pemupukan. Untuk jenis pupuk kita review dan juga jenis hormonnya. Tapi jika teman-teman menekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe sekarang juga, nanti akan saya review. Jadi sekarang juga ditekan buat yang belum menekan tombol like dan tombol subscribe. Kita langsung lanjut ke bagian pupuknya, cara pemupukan dan juga dosis juga jenis pupuknya. Buat teman-teman yang menginginkan bunga berjumlah 15-20 kuntum per tangkainya, dengan treatment pupuk aja tidak masalah tanpa hormon. Jadi dengan ini aja sudah bisa mengeluarkan bunga sekitar 15-20 kuntum per tangkai. Tapi jika ingin bunga ekstra, jika ingin tambahan spike baru, kita bisa menambahkan hormon. Dan untuk pemberian pupuk ini ya, tanpa hormon tidak masalah. Jadi buat teman-teman diberikan pupuk aja tanpa hormon tidak masalah. Tapi jika memberikan hormon aja tanpa pupuk pasti bermasalah pada tanamannya. Jika menginginkan bunga yang banyak dan aplikasi hormon harus diimbangi dengan pupuk tentunya. Untuk pupuknya saya memakai pupuk Gaviota 67. Ini banyak beredar di pasaran anggrek, tapi tidak ada atau jarang ditemukan di toko pertanian terdekat, agak sulit. Biasanya khusus anggrek. Untuk teman-teman yang mau pupuk ini, tinggal dia tekan link di sini. Saya sudah sematkan linknya untuk pembelian pupuk ini secara online. Saya tidak jual secara langsung, tapi saya sudah sematkan linknya. Tinggal diklik aja. Dosis yang saya pakai, saya memakai dosis tinggi, 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Jangan lupa diaduk. Nah, seperti ini aja cukup kalau untuk anggrek yang berbunga standar sekitar 15-20 kuntum. Tergantung jenis anggreknya ya. Makanya pemilihan plant itu paling penting. Kalau pada plant yang memang tidak bisa berbunga banyak itu tidak bisa, tetap harus pada plant yang bisa berbunga banyak. Untuk tipe plantnya bisa dicari di toko anggrek tentunya. Tanyakan ke pemiliknya jenis anggrek yang bisa berbunga banyak seperti apa aja. Nah, sudah seperti ini kita siramkan ke media tanam dan area perakaran. Jangan disemprot karena ini dosis tinggi. Kalau mau disemprot dosisnya di setengah dari ini ya, 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih, baru kita semprot ke daun. Ini pada awal kita merangsang pembungaan. Jadi dari nol sebelum berbunga kita berikan pupuk ini sampai spike, sampai berbunga pun kita terus berikan ini. Tapi intervalnya diatur. Jadi setiap kali pemupukan saya menggunakan interval 1 minggu sekali. Setiap seminggu sekali saya pupuk. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dalam minggu ke-1, 2, 3 diberikan pupuk, dan minggu ke-4 tanpa pupuk, disterilkan. Jika terus-terusan dipupuk akan menumpuk bahan kimia di sini dan itu kurang bagus untuk perkembangan anggrek. Jadi sesekali disterilkan. Jadi rumusnya untuk pemupukan 3-1, 3 kali pupuk, 1 kali tanpa pupuk. Kita siramkan aja seperti ini. Nah, disiram seperti ini aja cukup kalau untuk pemupukan anggrek. Sedangkan untuk fungisida, insektisida dan yang lain-lainnya disemprot pada fase spike. Diperlukan juga insektisida karena jika tanpa insektisida biasanya ada semut. Kalau plantnya tahan atau plantnya sudah adaptasi itu tidak masalah. Tapi kalau plantnya tidak tahan dengan semut bisa menyebabkan gosong dan yang lain-lainnya. Kadang semut juga membawa bibit jamur dan serangga juga, telur-telur serangga. Diperlukan insektisida dalam jumlah yang tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Jika biasanya dosis dari insektisida A 1 mili per liter, kita berikan setengah mili per liter karena pada fase spike rawan gosong dan dilakukan pada sore hari untuk aplikasi insektisida khususnya. Jadi karena ada efek panas, kalau misalkan diaplikasikan pada pagi hari, khawatirnya tengah hari atau pada siang harinya panas terik akan menyebabkan gosong juga pada
daun, juga pada spike. Jadi idealnya aplikasi insektisida dilakukan pada sore hari. Sedangkan untuk fungisida boleh pagi, boleh sore, terutama habis hujan. Nah, setelah seperti ini kondisinya baru hujan. Ini kalau bisa sebaiknya diaplikasikan fungisida agar tidak terkena jamur tentunya. Tapi jika hujannya tiap hari, aplikasi fungisida setiap 5 sampai 7 hari sekali, jangan tiap hari. Biasanya dalam 5 hari ini masih bertahan fungisida yang lama. Ini ada bekas bintik-bintik putih, ini bekas fungisida. Jika tanpa fungisida khawatirnya gosong, busuk. Biasanya seperti itu. Ini cara pemupukan seperti itu. Kita lanjutkan ke teknik pemberian hormon agar menghasilkan bunga ekstra, bunga tambahan. Spike tambahan seperti ini dan juga bunga tambahan di bagian ujungnya. Untuk hormonnya saya menggunakan hormon ini. Ini adalah sitokinin, hormon golongan sitokinin. Untuk jenisnya 6-BAP. Nah, yang ini 6-BAP. Selain 6-BAP bisa juga menggunakan hormon golongan sitokinin yang lainnya, misalnya tidiazuron atau TDZ ataupun 9-BAP. Cuman berbeda karakternya. Untuk 6-BAP karakternya mengeluarkan tunas atau spike yang berukuran sedang. Sedangkan untuk 9-BAP biasanya ukurannya kecil, cuman lebih banyak. Dan untuk karakter TDZ atau tidiazuron biasanya menghasilkan spike atau tunas baru yang lebih besar dari induknya. Itu biasanya karakter pada zat kimia seperti ini. Ini ada zat kimia ya. Aman untuk anggrek dan juga aman untuk kita. Saya sudah coba. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah yang hijau atau kayak kemasan yang biru atau kemasan yang merah, yang kuning, pink dan yang lain-lainnya untuk bunga atau tunas. Nah, itu biasanya yang banyak pertanyaan ke saya. Jadi intinya selama bahan aktifnya 6-BAP atau 6 benzil aminopurin, selama bahan aktifnya sama, fungsinya juga sama. Yang membedakan adalah plannya, kesiapan plan mana yang akan kita bungakan dan mana yang akan kita berikan tunas. Jika plannya tidak siap berbunga, diberikan hormon ini pun tidak akan berbunga dan juga ditunjang dengan pupuk pembungaan ya. Jika plannya kurang nutrisi untuk pembungaan, meskipun dikasih ini 1 tangki pun tidak akan keluar bunga, akan keluar tunas biasanya. Karena tergantung kesiapan plannya. Hormon ini hanya mengaktifkan atau merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem. Misalnya, yang ini titik meristem di sini kita tetes, jadi pembelahan sel lebih cepat. Ataupun seperti yang lainnya. Ini yang belum keluar spike di sini nih, ada titik-titik mata tunas, ada titik meristem. Kita tetes di titiknya akan mengeluarkan spike karena di titik spike. Begitupun dengan keiki, misalnya untuk anggrek dendrobium kita ingin mengeluarkan keki, ingin menumbuhkan keki di sini, kita tetes di sini di mata tunas ini, diberikan pupuk pertumbuhan, nanti akan keluar keiki seperti itu. Dan untuk hormon 6-BAP sejauh yang saya coba, merek ini yang paling bagus ya di antara yang lainnya. Saya tidak mengatakan merek lain jelek atau palsu atau yang lainnya karena harus uji lab kalau untuk asli dan palsu. Tapi yang sudah saya coba, merek ini atau kemasan yang ini paling bagus dan ada ciri khasnya. Mungkin ada yang sama, mirip, cuman berbeda ya. Saya mencoba beberapa kali. Nah, yang ini untuk hormon 6-BAP ini yang di Indonesia ada merek dagangnya di sini, Timbul, huruf Timbul, merek dagangnya 2 bolak-balik, dan juga ada izin edarnya. Ini yang penting, ada merek terdaftar atau izin edarnya. Buat teman-teman yang mau ini bisa klik di sini linknya. Saya tidak jual secara langsung, saya juga beli di Shopee. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga di sini, klik aja. Saya sematkan linknya. Kita lanjutkan ke caranya. Sekilas seperti itu untuk review hormonnya. Jadi jangan berharap bunga jika plannya tidak siap untuk berbunga dan juga tidak ditunjang dengan pupuk pembungaan. Pupuk saja tanpa ini tidak masalah, tapi jika berikan hormon saja tanpa pupuk pasti bermasalah. Kita lanjutkan ke cara aplikasinya. Untuk aplikasinya bisa kita tetes. Nah, untuk ujung bunga, jika sudah berhenti tumbuh, kita tetes di sini di bagian ujungnya. Tapi jika sudah berhenti tumbuh ya, nah misalnya ini sudah berhenti tumbuh, kita tetes di sini. Nah, seperti ini aja cukup. Ditetes seperti ini aja sudah cukup. Tapi jika sudah berhenti tumbuh, kalau masih aktif tumbuh, tidak perlu ditetes, itu pasti tumbuh. Kalau sudah tidak tumbuh, barulah kita tetes. Cirinya jika sudah tidak tumbuh lagi pada bagian ujung ini,
Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kuntum bunga yang paling akhir ini sudah menjelang mekar, tapi di bagian ujungnya tidak ada pertumbuhan atau belum ada knop, masih kecil seperti yang ini. Nah, ini artinya tidak akan tumbuh lagi, biasanya akan berhenti di bunga yang ini. Tapi jika seperti yang tadi, seperti yang ini, nah ini kan kuntumnya knop besar, knop kecil, knop agak kecil, dan berujung ke paling ujung. Ini masih aktif tumbuh, tidak perlu diaplikasikan hormon ini. Ini masih aktif tumbuh. Nanti jika knop yang ini, yang paling ujung, knop yang ini sudah menjelang mekar, sudah besar, tapi ini tidak ada pertumbuhan, masih sekecil ini artinya tidak akan tumbuh lagi bunga jika tidak dibantu dengan hormon. Ini untuk bagian ujung bunga. Kita lanjutkan ke bagian tunas samping. Titik tunas atau mata tunas yang akan kita treatment, yang bisa di treatment adalah titik yang belum pernah mengeluarkan bunga. Misalnya untuk yang ini sudah pernah berbunga, cuma sudah rontok, paling dulu rontok, ini paling atas. Nanti ini juga rontok, di sini tidak bisa diaplikasikan hormon. Nah, yang belum keluar bunga, misalnya yang ini ada ruas, sini ada mata tunas, belum keluar bunga. Yang ini juga bisa kita treatment. Ini sudah saya treatment, sudah tumbuh. Dan juga yang ini bisa juga kita treatment di sini. Kita akan praktekkan di sini. Nanti yang ini juga saya tetes juga. Tetes di situ ya. Tapi harus dibuka dulu sedikit penutup mata tunasnya ini. Ada daun penutup mata tunas, ini harus dibuka. Karena untuk penetrasi hormon 6-BAP harus langsung ke titik meristemnya, harus langsung ke titik pertumbuhannya. Pada mata tunas biasanya ada penutup seperti ini. Kita buka sedikit. Dibuka, boleh pakai alat, boleh pakai tangan seperti ini ya. Kalau saya sudah terbiasa. Yang penting jangan kegores mata tunasnya. Jika tergores akan gagal nantinya. Nah, ini sudah terlihat mata tunasnya seperti ini. Kita tetes di situ. Ataupun bisa kita oles juga jika ingin lebih hemat. Jadi hormonnya kita tuang ke wadah seperti ini, ke wadah, kemudian kita oles dengan cotton bud biar lebih hemat pemakaian hormonnya. Nah, gini aja cukup. Nanti beberapa hari kemudian ada perkembangan, dan untuk intervalnya setiap hari bisa, ataupun selang 1 hari, setiap 2 hari sekali, dan dilakukan selama titik ini belum tumbuh, bisa 3-4 kali aplikasi seperti ini. Untuk yang paling atas saya aplikasikan 3 kali aplikasi, sudah ada perkembangan. Jika sudah tumbuh seperti ini, sudah segera hentikan sampai kira-kira ada pertumbuhan di titik yang ini. Untuk aplikasi hormon 6-BAP idealnya dilakukan ketika bunga sudah full mekar, sudah hampir layu. Idealnya seperti itu. Jadi jangan dilakukan pada plant yang sudah habis bunganya atau sudah di cutting, itu akan lambat pertumbuhannya. Jadi idealnya dilakukan pada bunga yang sudah full mekar, yang sudah hampir layu. Ini sudah rontok beberapa, saya aplikasikan agar nantinya ketika bunganya sudah habis, ini sudah mulai tumbuh. Kemudian kita potong di sini, kita potong. Ini sudah tumbuh, dan biasanya lebih cepat pertumbuhan kalau kita potong di sini ya. Kalau tidak dipotong ini biasanya lambat. Kalau kita potong di sini, pertumbuhannya cepat banget, pertumbuhan tunas barunya atau spike barunya. Tapi jika ingin menambah spike juga dan juga ini juga, kita bisa juga kita lakukan. Tapi sebaiknya dipilih salah satu ya triknya. Boleh ditumbuhkan di sini, di tunas atau titik ruas yang baru, atau juga bisa kita tambah di sini di ujungnya. Nanti dilihat aja perkembangannya mana yang paling bagus, kita pilih salah satu. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, silahkan di komen aja, ditulis di kolom komentar. Untuk yang lainnya nanti kita bikin video lagi ya. Di video ini khusus anggrek, ini anggrek Phalaenopsis, agar banyak bunganya. Yang ingin video tentang anggrek apa atau tutorial apa, boleh di share juga di kolom komentar, boleh ditulis di kolom komentar, agar nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, saya buatkan videonya. Sementara sekian aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.